Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Oh, baik, masuk semua ya. Nah, sebelum kita masuk belajar, langsung masuk ke materi, yuk kita nyanyi dulu tik 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 bunyi hujan. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tepuk tangan. Sekarang Ibu ingin bertanya kembali. Kemarin kita sudah belajar apa? Benar, kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Ada yang tahu dibagi menjadi berapa? Benar, dibagi menjadi 3, yaitu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di 2 tempat yang disebut dengan amfibi. Sekarang kita akan belajar tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Sebelumnya, adapun manfaat kita belajar tentang materi tersebut, yaitu kita dapat membedakan sifat-sifat dari benda padat, cair, dan gas. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu pengertian dari benda? Baik, benda adalah segala sesuatu yang berada di alam dan memiliki bentuk atau wujud. Sifat benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan memiliki bentuk tertentu. Ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuknya padat, tidak terpengaruh oleh wadahnya, gaya antar partikel sangat kuat, menempati ruang, memiliki volume yang tetap, gaya tarik antar partikel tersusun secara teratur. Contoh dari benda padat diantaranya di sini ada batu. Selanjutnya selain batu ada kertas, ada gunting, ada kayu, dan masih ada besi dan logam. Selanjutnya masih banyak yang lainnya. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak secara bebas. Ciri-ciri dari benda cair yaitu dapat berubah bentuk. Yang kedua, menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Yang ketiga, volumenya tetap. Yang keempat, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, meresap melalui sela-sela yang kecil. Yang keenam, menekan ke segala arah. Yang ketujuh, permukaan benda cair selalu datar. Yang kedelapan, gaya antar partikel. Dari benda cair diantaranya, contohnya ada sirup, ada air, ada oli, ada minyak, ada cat, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda atau barang dengan ciri serupa berupa zat ringan seperti udara. Ciri-ciri benda gas antara lain, yang pertama, gerakan antar partikel bebas. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Yang ketiga, susunan partikel benda gas tidak teratur. Yang keempat, gaya tarik benda gas sangat lemah. Yang kelima, jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Yang keenam, mengisi
ke semua tempat. Yang ketujuh, menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas yang pertama, di sini ada udara, ada uap air, ada oksigen, ada asap, dan masih banyak lainnya. Baik, jika sudah mengerti, sekarang Ibu kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, coba Anda jelaskan pengertian dari benda cair. Benda cair adalah benda atau sebuah barang yang dapat berubah bentuk. Yang kedua, contoh dari benda cair. Contoh dari benda cair diantaranya ada sirup, ada air, ada minyak, ada oli, ada cat, dan masih banyak lainnya. Pertanyaan yang ketiga, coba Anda jelaskan pengertian dari benda padat. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat. Pertanyaan yang keempat, coba Anda berikan contoh dari benda padat. Contoh dari benda padat yang sering kita temui di rumah misalnya ada kayu, ada batu, ada apa lagi ya? Ada pensil, ada bangku, ada meja, dan ada logam, dan ada masih banyak lainnya. Pertanyaan yang kelima, coba Anda jelaskan ciri-ciri dari benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yang pertama, satu, bentuknya padat. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Yang ketiga, memiliki volume yang tetap. Yang keempat, jarak antar partikel sangat rapat. Yang kelima, menempati ruang. Yang keenam, bisa diubah melalui perlakuan. Yang ketujuh, partikel zat dapat tersusun secara teratur. Sedangkan yang kedelapan, gaya tarik antar partikel sangat kuat. Yang keenam, coba Anda jelaskan ciri-ciri dari benda cair. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang ketujuh, coba Anda jelaskan pengertian dari benda gas. Benda gas adalah benda atau barang yang memiliki ciri serupa berupa zat ringan yang contohnya seperti udara. Pertanyaan yang terakhir, coba Anda jelaskan ciri-ciri dari benda gas. Ciri-ciri dari benda gas yang pertama adalah terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jarak antar partikel benda gas berubah-ubah. Gaya tarik-menarik benda gas sangat lemah. Lalu susunan partikel benda gas tidak teratur, memiliki massa atau berat, gerakan antar partikel bebas. Baik, jika sudah mengerti, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya ada batu, ada kayu, ada kertas, dan masih banyak lainnya. Contoh yang kedua yaitu benda cair. Benda cair itu ada sirup, selain sirup ada air, ada cat, ada oli, dan masih banyak lainnya. Contoh dari benda gas itu ada udara, uap air, oksigen, dan masih banyak lainnya. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.